Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal adha 'idan mawsiman lil khairati wat ta'at wa takfiradh dhunubi war rafi'at. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihal fawza yaumal maqamat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya awalan bi taqwallah. Al-qail fil Qur'anil azim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Berkat segala nikmatnya kita dapat berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan salat Idul Adha di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari raya Idul Adha ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yakni ketakwaan yang mendorong kita dan keluarga untuk selalu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta tegas menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan bertakwalah kita akan selamat menuju keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa istiqomah taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di hari yang mulia ini kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari ini, di hari Idul Adha ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha ini bukan sekedar perayaan tahunan, bukan pula hanya momentum penyembelihan hewan kurban semata. Idul Adha adalah momentum untuk merefleksikan diri tentang makna pengorbanan, keikhlasan dan ketundukan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Dan yang tidak kalah pentingnya, Idul Adha adalah momen untuk membangkitkan empati sosial kita terhadap kaum du'afa dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah dunia yang semakin individualis, Islam menghadirkan ibadah kurban sebagai sarana agar manusia tidak luput hanya untuk dirinya sendiri, tidak luput hidup hanya untuk dirinya sendiri. Melalui ibadah kurban, Islam mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial. Karena dengan itu, kita harus senantiasa melihat ke kanan dan kiri kita, menyadari betapa masih banyak saudara kita yang sepanjang tahun jarang menikmati makanan yang layak dikonsumsi. Masih ada keluarga yang hidup dalam kekurangan, anak-anak yatim yang terbatas pemenuhan kebutuhannya, serta masyarakat kecil yang seringkali hanya menjadi penonton
dari kemewahan kehidupan orang lain, apalagi di era media sosial ini. Ya seperti sekarang, maka Islam mensyariatkan ibadah kurban untuk menghadirkan kebahagiaan bagi mereka, agar pada hari raya ini semua lapisan masyarakat dari yang mampu hingga yang kurang mampu dapat merasakan nikmat dan kegembiraan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imul ba'sal faqira," yang artinya makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Ayat ini menunjukkan bahwa kurban bukan hanya ritual pribadi, tetapi memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Daging kurban tidak dimaksudkan untuk berhenti di meja orang-orang yang kaya saja, tetapi harus sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bahkan dalam banyak komunitas muslim, momentum Idul Adha menjadi hari yang sangat dinanti saat kaum miskin dapat menikmati makanan lezat yang mungkin sulit mereka rasakan di setiap harinya. Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan dan menjelaskan bahwa ayat ini hendak menunjukkan cara bersyukur orang-orang yang mampu atas rizki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu dengan beribadah kurban dan mengabadikan dagingnya kepada golongan, membagikan dagingnya kepada golongan yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejatinya kurban bukan semata-mata soal darah dan daging yang mengalir dan dipotong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua. Allah hanya menghendaki ketakwaan dan kepedulian yang hidup di dalam hati kita. Kita perlu mengingat atas firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang artinya, daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Akan tetapi yang sampai kepadanya adalah keimanan dan ketakwaan kalian. Artinya, berkorban bukan berarti kita mempersembahkan hewan untuk Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, tetapi memenuhi ibadah ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, apakah kita yang diberi rizki lebih mau berbagi kepada sesama, apakah kita sudi mengorbankan sebagian harta yang kita cari dengan jerih payah untuk membantu golongan du'afa, orang-orang yang mereka dalam keadaan fakir dan du'afa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengingatkan umatnya agar memiliki rasa empati yang tinggi kepada orang yang membutuhkan. Di dalam riwayat Al-Imam Bazar, beliau menyatakan riwayat hadis Nabi SAW, "Ma'amana bi man bata sya'bana wa jaruhu ja'yun ila janbihi wa huwa ya'lamu bih." Yang artinya, tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di sampingnya dalam keadaan kelaparan, sedangkan dia mengetahuinya. Tentu saja, makna tetangga di sini bukan berarti harus tepat di samping rumah kita. Tetangga dalam hadis tersebut bermakna luas, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling kita, khususnya sesama makhluk sosial. Maka bila kita membiarkan mereka hidup dalam kekurangan dan kelaparan, sementara kita mampu membantu, berarti keimanan kita masih jauh daripada kata sempurna. Al-Imam Suyuti dalam satu kitab yang menyebutkan kitab Hidayatul Auliya, beliau mengatakan, "Innama sumiyal malu li'annahu yamilul qulub." Yang artinya, harta dinamakan mal karena ia dapat memalingkan hati yang memiliki harta tersebut. Perkataan ini memiliki makna yang sangat dalam. Harta memang memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap hati manusia. Karena itu, orang yang mampu berbagi hartanya dengan ikhlas menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala
jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada harta dan kemegahan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah ini, pada momentum Idul Adha ini, khatib mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang terhadap ibadah kurban yang kita lakukan. Mari kita niatkan ibadah ini selain untuk menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai sarana menuju membantu dan membahagiakan kaum miskin serta kaum duafa. Masih banyak di antara masyarakat kita yang hidup dalam kesulitan dalam ekonomi, baik buruh kecil yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, artinya orang fakir. Pedagang kecil yang terhimpit keadaan, anak yatim yang kekurangan biaya pendidikan. Mereka semua membutuhkan perhatian kita bukan hanya pada hari raya tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan kedatangan Idul Adha ini menjadi momentum nyata untuk membangun solidaritas sosial. Jika kita memiliki kelapangan rizki, mari kita bantu mereka. Jika kita memiliki makanan atau harta yang lebih, mari kita berbagi dengan mereka yang kekurangan. Inilah hakikat empati dalam Islam, menghadirkan hati untuk ikut merasakan penderitaan orang lain, lalu berusaha menghadirkan kebahagiaan dan solusi bagi mereka, agar sejengkah bagi kebahagiaan selalu dapat merekah di wajah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang di antara kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah ruah, sungguh itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang begitu besar itu berlalu begitu saja dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Abadikanlah nikmat tersebut dengan cara berkorban dan berbagi. Meneladani akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika Anda termasuk orang yang mencintai harta Anda, maka jadikanlah harta itu sebagai bekal yang akan menemani Anda kelak di alam barzakh dan kelak menjadi penolong serta pendamping di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang Anda cintai itu hanya tertinggal dan ditinggalkan begitu saja di dunia, sementara pemiliknya tidak membawa apapun ke akhirat setelah wafat kecuali amal-amal lainnya. Semoga Idul Adha di tahun ini tidak hanya menjadikan kita orang yang menyembelih hewan kurban, tapi juga pribadi yang mampu menyembelih egoisme, kesengsaraan, dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dermawan, peduli terhadap sesama, ringan tangan dalam membantu dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalal. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyyan wa hina tudhirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi al-udhiyata tadhkiratan bi fida'i khalilihi
وجعل أيام النحر مواسم قربات ورفعات في سبيله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وتأسى بسنته أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فانظروا أن أعظم القربات في هذه الأيام ما قدم فيها من دم يبتغى به وجهه وما طاب فيها من نفس تريد رضاه فأكرموا هذه المواسم فإنها أيام رحمة ونفحات وتجليات من عنده واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين